Oke, langsung aja kita bedah taktiknya. Selamat datang di analisis kali ini, di mana kita bakal ngupas tuntas salah satu pertandingan dengan pertaruhan paling gila di hari terakhir musim ini. Coba bayangin tekanannya. Tottenham Hotspur, salah satu raksasa Inggris, harus berjuang mati-matian buat ngehindarin jurang degradasi pas ngelawan Everton. Laga ini tuh udah bukan lagi soal siapa yang mainnya paling cantik, tapi siapa yang punya mental baja buat bertahan di kasta tertinggi. Jujur aja ya, sebagai analis, ngelihat Spurs ada di posisi kayak gini tuh benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tapi, hari ini kita bakal bedah secara presisi gimana sih mereka akhirnya bisa lolos dari lubang jarum lewat kemenangan tipis 1-0. Nah, buat benar-benar paham seberapa besar tekanan mental yang kerasa di Tottenham Hotspur Stadium waktu itu, kita harus ngelihat situasi klasemen pas peluit kick-off dibunyikin. Di pertandingan lain, West Ham ternyata berhasil ngalahin Leeds United. Jadi pesan buat skuad Roberto De Zerbi itu kelewat jelas. Kalah berarti degradasi. Nggak ada ruang buat kesalahan sama sekali. Mereka dituntut buat tampil sempurna di bawah bayang-bayang tekanan yang super berat. Dan efeknya kerasa banget loh. Walaupun Everton mainnya di bawah standar, beban wajib menang ini malah bikin para pemain Spurs kelihatan tegang. Dan ritme permainan mereka benar-benar melambat seiring berjalannya babak pertama. Sekarang, mari kita pindah dan lihat gimana momen penentu ini terbangun dari menit ke menit, sampai akhirnya tercipta gol penyelamat di laga ini. Menit ke-43 benar-benar jadi titik balik yang nyelamatin musim Spurs. Semuanya berawal dari tendangan sudut yang dieksekusi sama Mathys Tel. Di momen ini, kelengahan fatal dari bek-bek Everton langsung terekspos jelas. Penjagaan mereka itu longgar banget, sebuah dosa besar kalau kalian lagi ngadepin situasi bola mati. Joao Palhinha langsung manfaatin ruang kosong itu dengan sempurna. Emang sih, sundulan pertamanya sempat kena tiang, tapi naluri pemburuhnya jalan banget. Dia bereaksi paling cepat buat nyamber bola pantul dan naklukin Thierry Mubari di garis gawang. Gol ini tuh murni soal antisipasi cepat dan ngehukum lawan tepat pas mereka lagi lengah. Dan kalian harus tahu, gol dari skema tendangan sudut tadi itu sama sekali bukan kebetulan. Angka 18 ini benar-benar sebuah statistik yang monumental. Bayangin, Tottenham udah nyetak 18 gol dari skema tendangan sudut di sepanjang musim ini. Di saat permainan terbuka mereka lagi kacau balau dan terseok-seok, skema bola mati justru jadi senjata yang paling mematikan dan paling konsisten buat mereka. Jadi apa yang dilakuin Palhinha tadi itu pada dasarnya cuma ngeeksekusi apa yang udah mendarah daging jadi daya taktis Spurs musim ini. Nah, hal yang benar-benar menarik dari data ini adalah perbandingannya. Coba deh kita lihat peta kekuatan Premier League musim ini. Arsenal baru aja mecahin rekor sepanjang masa untuk satu musim dengan 19 gol dari tendangan sudut. Dan coba tebak, siapa yang nempel ketat tepat di bawah mereka? Ya, Tottenham, dengan 18 gol. Ini metrik yang gila banget. Tim yang lagi susah payah ngehindarin degradasi, ternyata punya efektivitas bola mati yang levelnya setara sama tim penantang juara. Makanya, bisa dibilang dengan sangat yakin, kalau skema bola mati ini secara harfiah, adalah pahlawan utama yang nyelamatin musim Tottenham Hotspur. Tanpa rutinitas mematikan ini, Spurs pasti udah terdegradasi. Tapi mari kita turunin dikit euforia kemenangannya dan ngebahas kualitas permainan terbuka dari kedua tim. Kalau kita pakai kacamata expected goals atau probabilitas peluang gol, laga ini jujur aja jauh dari kata menghibur. Tottenham cuma bisa nyatet 0,99 XG di kandang sendiri. Terus Everton gimana? Jauh lebih parah, cuma 0,38 XG. Angka ini secara telanjang nunjukin betapa tumpulnya serangan kedua tim. Spurs mungkin selamat hari ini, tapi data ini ngebuktiin kalau kreativitas serangan tim asuhan De Zerbi lagi ada di titik terendahnya, sementara Everton mainnya kayak orang kebingungan pas masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan angka 3 ini makin mempertegas betapa minimnya ancaman nyata yang terjadi selama 90 menit pertandingan. Percaya nggak percaya, cuma ada 3 total tembakan tepat sasaran dari gabungan kedua tim. Spurs nyatetin 2 tembakan ke gawang, dan Everton cuma 1. Faktanya lagi nih, satu-satunya shot on target punya Everton itu baru kejadian pas masa injury time babak kedua lewat Tyreek George, yang untungnya maksa kiper Antonin Kinski bikin penyelamatan. Ngelihat kualitas penyerangan yang serendah ini di level kasta tertinggi sepak bola Inggris tentu jadi alarm tanda bahaya buat kedua kubu. Kalau ngomongin kubu lawan, kita juga harus kebedah keruntuhan Everton di fase akhir musim ini. Kampanye yang awalnya kelihatan bakal ngasih progres yang solid, malah berakhir dengan anti klimaks yang lumayan nyakitin. Mereka nutup musim ini dengan total poin yang hampir identik kayak tahun lalu, cuma nambah 1 poin doang. Yang lebih parah, The Toffees ngakhirin musim ini dengan 7 pertandingan Premier League beruntun tanpa kemenangan. Rinciannya 3 kali seri dan 4 kali kalah. Rangkaian performa memprihatinkan ini bahkan sampai nyamain rekor rentetan tanpa kemenangan terpanjang mereka di era David Moyes loh. Ini jelas sebuah kemunduran taktis yang tajam dan butuh banget evaluasi menyeluruh dari manajemen. Jadi poin krusialnya adalah ini. Memang sih Spurs dan para fansnya berhak banget buat ngerayain bertahannya mereka di Premier League. Tapi perayaan sesat itu nggak bisa nutupin noda memalukan di sepanjang musim ini. Data ini ngebuka sebuah fakta yang cukup pahit. Tahu nggak?
Kemenangan atas Everton ini baru jadi kemenangan kandang ketiga Spurs di Liga. Mereka sekarang resmi nyandang status sebagai tim yang lolos dari degradasi dengan jumlah kemenangan kandang paling sedikit dalam sejarah Premier League, nyamain rekor kelam Hull City di musim 2008-2009. Bikin stadion semegah itu jadi tempat yang gampang banget ditaklukkan sama tim tamu, itu benar-benar kegagalan sistemik. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat nutup analisis kita hari ini. Spurs emang berhasil selamat berkat kelengahan lawan di momen krusial bola mati. Tapi, struktur dasar permainan tim ini udah jelas banget retak, kalau nggak mau dibilang hancur. Dengan rekor kandang terburuk dan ketergantungan yang nggak masuk akal sama tendangan sudut, mampukah Roberto De Zerbi, seorang manajer yang kita kenal punya filosofi sepak bola super proaktif, ngebangun ulang tim ini buat jadi penantang papan atas lagi musim depan? Ataukah perayaan hari ini cuma sekedar penundaan dari bencana yang lebih besar? Coba kalian pikirin itu, dan kita bakal pantau terus gimana manuver mereka di bursa transfer. Sampai jumpa di analisis taktik berikutnya.